Sahabat, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia membincang tentang isu-isu yang mengemuka di tengah masyarakat, maupun juga membincang tentang pokok ajaran gereja dan perkembangan ilmu teologi yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Dengan demikian kita dapat merespon segala situasi dengan lebih tepat. Pada episode kali ini, dalam suasana perayaan Hari Lahir Pancasila, kita membincang tentang Pancasila di era akhir ideologi dan sejarah. Bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, boleh hadir di studio, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Salam jumpa Bapak Pendeta. Salam jumpa Ibu Santi, senang bertemu lagi dalam diskusi yang pasti semarak. Bapak Pendeta, kita dalam suasana Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni ya, kemarin ya, kita membincang Pancasila di era akhir ideologi dan sejarah. Ini menarik yang kita perbincangkan ini. Mengapa muncul era yang disebut akhir ideologi dan akhir sejarah? Nah, kalau gitu kita perlu melihat awal ideologi. Iya, sebelum ngomong akhir ya. Iya. Nah, katanya di Perancis itu dulu kelompok yang agak protes duduk di sebelah kiri dan kelompok yang agak mapan itu di sebelah kanan. Jadi ada ideologi kanan, ada ideologi kiri ya, asal muasalnya. Tapi sebenarnya ideologi itu lahir ketika terutama setelah revolusi Perancis, mereka ingin menggantikan ancien rezim kuno, rezim lama yang feodalistis ya. Kita tahu Raja Louis ke-14, dan mereka ingin membangun satu tatanan bersama bangsa yang tidak lagi berdasarkan agama, tidak juga berdasarkan etnisitas, tapi berdasarkan ide, gagasan bahwa apa? Misalnya bahwa égalité, liberté, fraternité, kata orang Prancis ya, itu mesti bisa melahirkan masyarakat yang bebas. Sehingga lahirlah liberalisme, kira-kira begitu. Jadi gagasan bahwa kebebasan adalah yang paling penting melahirkan liberalisme. Tapi ada yang kontra, yang di sebelah kiri tadi ya, yang kontra mengatakan justru yang kita mau bangun masyarakat yang punya pengalaman keadilan, terutama keadilan dalam ekonomi. Dan ujungnya ada pada Marxisme ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat sekarang ini tidak adil, maka dibutuhkan satu tatanan yang memaksa keadilan terjadi. Lahirlah apa yang disebut Marxisme atau komunisme kan itu ya. Nah, sementara di pihak lain yang merasa ini gagasan-gagasan ide ini sekuler gitu ya. Kita harus membangun ide-ide yang datang dari Allah sendiri ya. Misalnya negara seperti Pakistan ya, dengan Zia-ul Haq yang menetapkan ini menjadi negara Islam berdasarkan kitab sucinya dan mengelola hidup dengan prinsip-prinsip agama. Nah, namun ketika itu dimulai dan katakanlah dianggap akan mampu membangun masyarakat yang sebaik. Ya, jadi ideologi itu ingin agar the good society, masyarakat yang baik, itu terjadi dengan ide. Nah, namun ketika itu berkembang, apalagi ketika ada gagasan bahwa mesti digabungkan sosialisme dengan kebangsaan, yang disebut Nazi, melahirkan Hitler, fasisme akhirnya ujungnya perang dunia. Ya. Jadi lama-lama orang mengatakan kalau gagasan-gagasan besar ini yang mencita-citakan satu masyarakat yang baik, gitu ya, yang bebas, yang adil, tapi ternyata berbenturannya gila-gilaan sampai mengorbankan puluhan juta orang demi ide-ide itu, maka mungkin sudah tiba saatnya kita berada pada akhir ideologi. Tadi awalnya berniat begitu, good society, tapi in reality begitu ya, yang terjadi adalah masyarakat yang berbenturan karena beda pendapat tentang apa itu yang baik dan utama dalam bangsa. Maka orang seperti Daniel Bell mengatakan, ya udahlah, kita mulailah memikirkan akhir ideologi agar orang mungkin hidup lebih baik dan lebih benar. Kira-kira begitu apanya asal muasal gagasan the end of ideology, nanti the end of history ya. Lalu apa kaitannya lalu kemudian dengan Pancasila dalam dinamika itu? Nah, Pancasila juga memang sadar bahwa dia juga berada dalam kelas ideologi.
ya. Tahun 26 Ketegangan itu ya. Ketegangan itu bahkan kemungkinan bentrokan ya. Soekarno misalnya tahun 26 harus menulis nasionalisme, Marxisme dan Islamisme ya. Karena dia tahu ketiga ini bisa bentrok ini ya, sehingga dia mencari sintesa-sintesa bahkan dalam sidang BPUPK ya yang 1 Juni pidatonya itu ya. Dia akan mengatakan ya bagaimana ini kita harus membangun satu gagasan bersama yang disetujui oleh kelompok Islam, disetujui oleh kelompok pergerakan ya. Marilah kita membangun sesuatu yang berdasarkan Weltanschauung istilahnya ya. Cara pandang kita, jangan sampai cara pandang tertentu itu ditabrakkan dengan cara pandang lain ya. Marilah kita memiliki sesuatu yang mengakar menjadi filosofische Grundslag gitu ya. Satu filsafat yang betul-betul mengakar dan mendasar agar kita bisa membangun diri, tapi kurang lebih pikiran Soekarno kita jangan sampai mengalami benturan-benturan gitu. Namun di situ Ibu Santi tahun 65 benturannya tak terhindari. Kita ingat. Jadi sebegitu kuatnya pun menghindari benturan, atau benturan itu tetap terjadi. Ya, itu memang kita harus teliti mengapa sampai terjadi. Ya, tentu ada alasan ideologis di situ. Ya, yang pertama, yang kedua tentu ada alasan perkembangan ideologi global yang sedang berbenturan besar. Dalam arti apa? Amerika yang anti komunis betul-betul ingin menghentikan pergerakan komunisme dari Cina, Vietnam, terus turun ke Nusantara begitu ya, sehingga keterlibatan Amerika jelas ada di situ. Tapi poinnya adalah, mungkinkah atau jangan-jangan ideologi itu memang akhirnya berujung pada benturan? Ya. Bahkan ada orang yang mengatakan, kalau di ujung setiap ide-ide kau membutuhkan kekerasan, ya, maka sebenarnya idemu itu bangkrut. Ya. Kalau ide-ide besarmu harus diselesaikan dengan menghancurkan yang lain, sebenarnya ide-ide itu tidak punya alasan lagi untuk membangun kehidupan yang baik, the good society. Nah, atas semua itu pemikir-pemikir seperti Daniel Bell mengatakan memang udah waktunya jangan-jangan kita berhenti the end of ideology, kira-kira begitu, Ibu Santi. Sebelum sampai ke sana, Bapak Pendeta, tadi hari lahirnya Pancasila berada dalam ketegangan ya, dengan ideologi-ideologi yang tidak bisa kita lepaskan juga dari kontestasi ideologi global. Betul sekali. Ya. Begitu. Lalu kemudian merumuskan bahwa inilah yang rasanya patut kita terima. Bukankah dalam upaya untuk mencoba untuk mendamaikan ketegangan itu bisa muncul entah semangat ataupun ya kamu harus ikutlah dalam satu rumusan yang sudah kita coba sintesakan bersama dari ketegangan-ketegangan ini. Mungkinkah juga dalam upaya untuk bisa menemukan satu rumusan ideologi yang dianggap dapat mendamaikan, dianggap dapat menyatukan, membuat sebagian merasa kalah karena satu hal yang menurutnya penting tidak masuk di situ, atau hal yang dianggap tidak terlalu perlu, kenapa masuk ke situ? Itu memang pertanyaan yang serius sekali ya. Dalam Pancasila sebenarnya prinsip keadilan 2 kali diulang. Kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial. Sila kedua dan sila kelima. Dengan kata lain sebenarnya inspirasi kelompok kiri gitu ya. Inspirasi kelompok sosialisme juga cukup masuk di dalamnya. Nah, namun dalam perkembangan sejarah terjadi apa yang disebut pemaksimalan tuntutan ideologi itu, ya. Dan kata lain, Pancasila yang sebenarnya lebih moderat dalam hal ideologis, karena dia ingin menggabungkan kebangsaan, ya. Menggabungkan keagamaan sila 1, ya, kebangsaan sila persatuan, ya, nasionalisme kebangsaan dan ketuhanan, dan juga prinsip-prinsip yang datang dari kelompok-kelompok kritis kiri, ya, yaitu keadilan sosial dan demokrasi, kan itu ya. Sebenarnya dalam Pancasila itu sudah cukup termaktub semua gagasan-gagasan besar ideologi, harusnya nggak usah bertabrakan, kan itu ya. Namun sayang sekali terjadi tabrakan-tabrakan dalam bangsa kita sendiri, ya.
yang tentu ada faktor ideologisnya, walaupun seperti saya katakan tadi, mungkin ada faktor lain yang membuat kelompok komunis ingin betul-betul mendesak sesuatu, dan di pihak lain, terutama militer, ingin juga mendesak posisinya gitu ya. Jadi terjadi satu clash akibat desakan-desakan yang pasti ada kaitannya dengan ideologi, tapi juga ada kaitannya dengan pengaruh global yang tadi Santi katakan. Jadi memang ini sebuah misteri yang kita harus perdalam dalam sejarah kita, mengapa ya Pancasila yang telah sedemikian terbuka, tapi toh dalam sejarahnya harus menyaksikan istilah Pramudia Anantatur, saudara minum darah saudara sendiri, gitu ya. Saya membayangkan, mencoba mengimajinasi ya, Bung Karno pada waktu mencetuskan atau inspirasi akan Pancasila itu diniatkankah memang sebagai ideologi atau way of life, hidup berbangsa, Ya, tanpa perlu untuk dirumuskan menjadi sebuah ideologi yang inilah mesti kita terima sebagai. Wah, itu pertanyaan yang berat itu. Jadi memang betul Pancasila itu mengandung lapisan-lapisannya. Gitu. Jadi memang Pancasila harus dibaca dari sila-silanya. Tapi Pancasila yang lahir sebagai nama, dia mencerminkan banyak lapisan. Lapisan pertama seperti yang Santi bilang, ini adalah Weltanschauung. Ya? Weltanschauung itu artinya pandangan dunia, bahwa orang Indonesia itu memang inklusif, ya. Atau dalam bahasa Eka Dharma Putra ya, bahwa kultur Indonesia seperti kultur Jawa ya, dalam disertasinya kan ya, adalah kebudayaan yang bisa menginklusi seperti selamatan ya, semua bisa hadir kan itu ya, apapun agamanya, apapun gagasannya, semua bisa hadir demi keselamatan kehidupan. Itulah Pancasila kan yang pertama. Jadi dia satu kultur, sebenarnya kultur inklusi, dan Pancasila itu tidak diskriminatif sebenarnya ya, semua bisa diikutsertakan, itu yang pertama. Tapi pada level kedua, ketika mesti ada negara, pemerintah yang berdiri, maka mesti ada yang disebut foundation. Makanya istilahnya kan filosofi Grundslag, dasar filsafat bangsa, yaitu dasar negara. Dan itulah Pancasila. Jadi dari lapisan kultural, apa yang disebut Weltanschauung, menjadi dasar negara. Nah, pada lapis yang di atas, dia menjadi ideologi. Artinya apa? Ketika dia menjadi ideologi, dia akhirnya harus mengatakan, kalau kamu berpikir lain, kamu akan menghancurkan bangsa ini. Kita harus berpikir konsensus. Kalau kamu berpikir disensus, ya artinya splitting, maka kamu telah keluar dari ideologi ini, dan kalau begitu negara sebagai institusi yang memiliki hak melakukan kekerasan, akan turun untuk mencegah disensus itu demi konsensus. Nah, disitulah memang Ibu Santi, Pancasila itu mau tak mau juga harus bisa mengatakan itu sudah tidak Pancasilais, kan gitu ya. Dan itulah yang mungkin terjadi pada tahun 65-an ya, saat apalagi saat itu Presiden Soeharto semakin kuat teguh dalam Pancasila ya, dan dia akhirnya mengatakan kalau sudah begini ini tidak Pancasila lagi, kan gitu. Jadi memang dalam Pancasila ada kemungkinan Pancasila itu bersifat tegas untuk membedakan itu sudah di luar cara bangsa dan negara ini dikelola. Nah, itu situ memang muncul benturan apa boleh buat. Itulah konteks ideologi. Baik, juga menarik. Kita akan lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Pembangunan Jemaat dan GKI. Setiap Senin, pada minggu kedua dan keempat, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru.
Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang Pancasila di era akhir ideologi dan sejarah. Masih dalam suasana kita merayakan hari lahir Pancasila bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga, ya, pernah sebagai tenaga ahli, staf ahli BPIP, dan sekarang instruktur nasional moderasi beragama. Moderasi beragama, ya. Dan meminati studi-studi Pancasila. Ya. Silakan sahabat boleh berkomentar ataupun mengirimkan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia bersama saya pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung. Kita lanjut di segmen yang kedua ini ya Bapak Pendeta. Bapak Pendeta tadi di segmen pertama tengah-tengah begitu ya, menyampaikan nama Bell begitu. Apakah kita masih perlu ideologi atau jangan-jangan tidak perlu? Boleh di Ya, dia mengatakan sambungkan. Setelah dunia porak-poranda dengan perang, apalagi saya pernah ke Siem Reap ya. Siem Reap itu di Kamboja. So, ada lukisan di dinding dari Ghosananda, seorang pemimpin Buddhis. Dia mengatakan begini, kalau menurut Buddhisme kita harus mampu mengambil jarak dengan kesedihan, kan begitu ya? Ya, tidak melekat. Jangan melekat dengan kesedihan. Tapi kalau mengingat kehancuran Kamboja, saya tidak bisa berhenti menangis, katanya. Karena Kamboja itu meminjam ideologi asing, ideologi komunisme, ya, ideologi artifisial jadinya, tidak lahir dari bumi Kamboja, dan melahirkan apa? Killing field. Ya, melahirkan ladang pembantaian, di mana anak-anak dicuci otaknya, untuk menunjuk bahwa bapaknya itu seorang insinyur, bapaknya seorang dokter, karena menurut ideologi Kamboja saat itu, yang boleh memimpin negara ini adalah petani. Dan seluruh kelas menengah dihancurkan. Dan menurut saya itu memang mengakibatkan. Kalau begitu ideologi itu udah saatnya lah kita akhiri. Dan kata Daniel Bell, sekarang kita hidup bagaimana? Kita hidup dengan satu jalan baru, yaitu jalan teknologi. Kita harus dengan istilahnya piecemeal, dengan perlahan-lahan, misalnya membenahi apa? Bagaimana agar jalan tidak bolong-bolong ke Lampung? Nah, itu. Bagaimana agar di Sumatera Utara jalan tidak rusak? Itulah pekerjaan pemerintah. Bagaimana agar COVID tidak datang lagi? Bagaimana agar pendapatan Indonesia, orang miskin Indonesia tidak disebut lagi sebagai hanya hidup dengan $2 sehari disebut tidak miskin ya? Padahal menurut dunia harus mampu hidup dengan 50.000 ya rupiah sehari baru tidak disebut miskin. Tingkatkanlah daya beli, purchasing power. Kata Daniel Bell, itulah kerja kehidupan masa kini yang modern dengan negara yang lebih melayani masyarakatnya, bukan membicarakan mana yang baik, tapi mana yang bisa dituntaskan sebagai kerja-kerja praktis sehari-hari. Dan orang mengatakan, jangan-jangan benar ini, ya. Dan orang Amerika mengatakan, ya, we need to getting things done. Nah, itu prinsipnya. Udah, kalau gitu apa yang kita harus bereskan dalam hidup ini? Itulah yang sekarang menjadi pekerjaan seluruh pemerintah dan negara. Dan menurut Daniel Bell, it is the end of ideology. Kira-kira begitu menurut dia. Apakah mengatakan tidak perlu sama sekali ideologi, atau ideologi ditempatkan secara proporsional? Nah, dalam Daniel Bell, dia ingin agar gagasan-gagasan besar yang dulu membentur-benturkan itu jangan lagi diulang, tapi sekarang
akhirnya pragmatisme, akhirnya ideologi pragmatisme juga ya. Makanya orang seperti Francis Fukuyama ini bukunya harus dibawa ini karena bisa menjadi dianggap sebagai buku sucinya para pemikir ideologi. Francis Fukuyama mengatakan maksud Daniel Bell itu akhir ideologi, maksudnya bagi saya, kata Fukuyama, akhir sejarah. Lebih heran lagi kok akhir sejarah gitu ya. Padahal tadi kita bicara di luar bahwa kalau orang Kristen biasanya atau orang beragama misalnya tahu membicarakan akhir dunia. Akhir zaman ya. Ini kok ada orang mengatakan, ahli ilmu politik, ahli ideologi mengatakan sekarang sudah sampai kepada akhir sejarah. Maksudnya begini, udahlah katanya. Kalau begitu sekarang ideologi yang bekerja dari seluruh pergerakan dunia ini hanya satu rupanya, yaitu kapitalisme liberal. Nah, itulah yang sekarang mengakhiri seluruh benturan-benturan ya. Kita nggak perlu lagi benci karena dia kadrun, karena dia lawannya lagi cebong. Sekarang kita mempraktekkan kapitalisme liberal untuk kehidupan yang seperti Daniel Bell katakan tadi, jalan jangan bolong, korupsi hilang, kan gitu ya. Teknologi membantu kita untuk jauh dari sakit, teknologi membantu kita untuk mampu mendistribusikan kekayaan, mendistribusikan pengetahuan. Dengan itu katanya dunia akan lebih baik. Dengan itu seluruh cita-cita lama akan berhasil dinyatakan, kira-kira begitu. Lalu Santi, di mana peran Pancasila dalam akhir ideologi, dan ya udah kita lebih fokus pada membereskan jalan, mendistribusikan kekayaan lebih merata, jangan terjadi gap yang satu bisa beli tiket konser Coldplay puluhan juta, bahkan di marketplace bisa ada 30-an juta, sedangkan di tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok saja susah sekali begitu. Nah itu, di situ tantangannya. Makanya ada yang mengatakan, misalnya saya pernah dengar Gubernur Jawa Timur Pak Karwo ya dulu ya, sebelum ibu ini, dia mengatakan Pancasila is a living ideology. Kalau Pancasila gagal menjadi living ideology, ya, menjadi ideologi yang praktis, yang bisa mendorong orang menangani masalah-masalah yang nyata, maka Pancasila sebenarnya hampir nggak dipakai lagi. Kita harus memakai Pancasila agar masalah-masalah tadi itu, jalan yang berlubang, korupsi yang menggila, politik yang jual beli, itu bisa menyusut, hilang, karena kita menggerakkan Pancasila untuk kehidupan yang betul-betul praktis dan living ideologinya itu nyata. Nah, itu yang pertaruhan yang paling besar ya. Jadi tidak memakai Pancasila untuk menyerang ini ini dianggap sebagai masalah atau bagaimana, atau sebetulnya ya gunakanlah ideologi Pancasila ini dalam tanda petik sebagai hal yang memang kita hidupi bersama. Ya, sebagai praksis, betul. Bukan digunakan untuk seolah-olah menakut-nakuti hal-hal yang menurut mungkin sebagian orang ini mengancam, padahal rasanya bukan itu yang mengancam, tapi soal keadilan sosial ini yang lebih mengancam. Ya, gitu. Betul. Jadi memang udah tiba saatnya gitu agar di era akhir ideologi dan akhir sejarah ini, Pancasila masih bisa mengatakan, tapi ideologi Pancasila belum berakhir. Ya. Itu tantangannya. Nah, kalau kita lihat dari sejarah Pancasila, ya, katakanlah dari 1 Juni 45, maka memang Pancasila itu penting ada dalam sejarah itu. Kenapa? Karena dia mampu membangun satu sintesa, gitu ya, membangun satu kehidupan bersama yang berbeda, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, tapi tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, makanya Soekarno dalam pidatonya mencanangkan sila pertama itu kebangsaan. Jadi Pancasila adalah ideologi persatuan. Itu luar biasa pentingnya karena ancaman disensus itu luar biasa saat itu ya. Kita lihat di negara kita ini ingin keluar, ada pemberontakan, ada PRRI kan gitu ya. Ada DITI dan disitulah kekuatan Pancasila untuk membangun satu konsensus nasional. Itu luar biasa. Nah, fungsinya pada saat itu. Lalu ketika Soeharto memimpin, memang ada problem kesulitan ekonomi, ya. Dan Pancasila saat itu masih dipakai Soeharto
terbatas sebagai ideologi persatuan, ya, ideologi yang membuat orang bekerja sama di bawah Bapak Pembangunan agar kita bisa mengatasi masalah inflasi yang gila-gilaan, ya, dan agar kita bisa membangun step by step infrastruktur kita. Ya. Jadi Pancasila itu sering disebut sebagai pembangunan sebagai pelaksanaan Pancasila, pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Itu diucapkan oleh TB Simatupang. Ya. Jadi teolog, katakanlah awam Kristen mendukung Pancasila karena pembangunan baginya adalah cara Pancasila diamalkan. Jadi masa Soekarno Pancasila sebagai basis persatuan, masa Soeharto Pancasila sebagai basis pembangunan, kan itu ya. Banyak yang problematis itu, tapi Pancasila sungguh-sungguh walaupun masih minimal mampu memproses bangsa ini agar tidak pecah dan agar tidak menjadi bangsa yang katakanlah failure state, agar tidak menjadi bangsa yang gagal, negara yang gagal di zaman Soeharto. Nah, ketika kita masuk reformasi, pertanyaannya seperti yang Ibu Santi tadi katakan, sejauh mana Pancasila itu bisa tidak digilas oleh the end of ideology ini, ya, tidak digilas oleh kapitalisme liberal yang menurut Francis Fukuyama sebagai the end of history, ya. Tapi juga Pancasila bisa mendorong prinsip-prinsip keadilan. Dia sudah berhasil dalam sila satunya. Kita udah bertuhan banget ini. Kan gitu ya. Dia praktis berhasil sila ketiga, persatuan kita oke. Dia mulai berhasil untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan kita. Kita udah punya Komnas HAM, ada Komnas HAM perempuan, ya. Sekarang yang viral TikTok soal jalan rusak, ketika digugat oleh polisi, ya. Digugat ke polisi, malah Jokowi yang datang ke Lampung. Jadi sila 1, 2, 3, oke. Sila keempat, ya, kita sudah mulai berhasil ini. Demokrasi kita, ya, sudah bersifat prosedurnya. Prosedurnya sudah dijaga baik-baik. Ada KPU, kan itu ya. Ada Bawaslu. Prosedurnya sudah dijaga. Namun di tengah-tengah prosedur itu ada soal-soal yang belum kita bisa atasi. Misalnya money politik, ya. Dan kan menurut beberapa ahli, demokrasi yang baik akan melahirkan distribusi kekayaan yang baik karena kita bisa mengontrol budget pemerintah. Betul. Transparansi budgeting pemerintah bisa kontrol. Tapi sekarang justru demokrasi kita melahirkan oligarki, ya, melahirkan kekuasaan pemegang uang yang menguasai demokrasi ini. Nah, ini titik kritis kita. Nah, dan tentu saja sila kelima menjadi titik kritis yang kedua. Apakah kita bisa membangun satu keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia? Mekanisme ekonomi seperti apa yang kita harus kembangkan agar Pancasila ini betul-betul efektif? Jadi pertaruhannya betul. Kalau kita bisa membangun demokrasi yang lebih menyejahterakan dan lebih substansial, kalau kita bisa membangun keadilan sosial yang lebih merata, maka memang Pancasila tidak akan menjadi the end of Pancasila. Tapi malah dia akan muncul sebagai ideologi yang alternatif terhadap kapitalisme liberal. Nah, itu tantangannya, Bu Santi. Jadi Pancasila sebagai ideologi yang mampu untuk mengimbangi atau mengatasi kapitalisme liberal. Menurut saya dia terlalu ambisius kalau dia mau mengatasi. Menurut saya Pancasila dapat melakukan koreksi terhadap kapitalisme liberal. Koreksi-koreksi atas jalannya kapitalisme liberal yang sekarang melahirkan apa yang disebut oligarki, ya, melahirkan apa yang disebut akumulasi kekayaan yang terbatas sekali yang menguasainya. Nah, Pancasila bisa menjadi koreksi atas itu. Dan di situ menurut saya Pancasila tidak akan digilas oleh akhir sejarah dan akhir ideologi ini, Bu Santi. Baik, menarik Bapak Pendeta. Kita lanjutkan segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Baik. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang Pancasila di era akhir ideologi dan sejarah. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Mari saya mengajak sahabat boleh berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia maupun juga menyampaikan pertanyaan. Dengan gembira Bapak Pendeta Martin Lukito Sinaga akan meresponnya. Bapak Pendeta, kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Di akhir segmen kedua, Bapak Pendeta sudah mengatakan Pancasila dapat menjadi koreksi ya pada kapitalisme liberal. Sejauh mana itu sudah berfungsi, berperan di era sekarang, Bapak Pendeta? Itu yang pertanyaan yang paling berat, dan bangsa ini juga semua pemikir-pemikir Pancasila mesti berhasil meyakinkan bahwa yang disebut ekonomi Pancasila gitu ya, sungguh-sungguh fungsional dan mampu menghadapi kapitalisme liberal. Nah, kapitalisme liberal itu di Barat dan di Amerika memang sedang naik daun, walaupun memiliki modifikasinya. Ya. Katakanlah di Jerman misalnya ada proses ketika ini keuntungan sejarah ya. Ketika Nazisme hancur, maka pemilik-pemilik pabrik itu juga ditangkap karena mereka Nazi. Nah, akibatnya buruh-buruh di Jerman muncul sebagai kekuatan baru. Sampai hari ini buruh di Jerman kuat sekali. Bahkan di direksi pun mesti ada perwakilan buruh. Sehingga kontrol terhadap kekayaan, kontrol terhadap upah buruh mudah dilakukan. Kenapa? Karena ada wakil buruh di direksi untuk satu proses bersama ya. Makanya gerakan buruh di Jerman luar biasa. Itu menciptakan satu koreksi internal ya dari masyarakat yang liberal. Juga misalnya di Skandinavia kita tahu ya dengan pajak progresif yang luar biasa ya, maka semakin dia kaya semakin dia akan terus-menerus dipaksa untuk berbagi lebih lagi. Ya. Itu sebenarnya Kristiani sekali. Dan menurut saya Skandinavia memang disebut sebagai negara Lutheran kan ya. Semua itu anggota gereja Lutheran dan rajanya harus anggota Lutheran begitulah. Dan itu menurut saya prinsip yang telah terjadi di Eropa terutama. Amerika memang terlalu kapitalistik gitu ya. Tapi Eropa jauh lebih menyerap prinsip kekristenan ya. Dan Robert Owen misalnya sebagai penggagas sosialisme di Inggris, dia betul-betul ingin mengembangkan prinsip kekristenan agar pembagian kesejahteraan itu dipraktekkan secara bersama-sama di lembaga negara sekalipun. Dan itu melahirkan Inggris yang partai buruhnya bergantian menang dengan partai konservatifnya kan gitu ya. Dan dalam partai buruh elemen bertolong-tolonganlah kamu, demikianlah kamu mengerjakan hukum Kristus ya dalam Galatia itu dicoba dilaksanakan. Jadi ada proses yang sedemikian dan melahirkan apa yang disebut negara kesejahteraan gitu ya. Sampai kita kadang-kadang bingung kenapa orang di Eropa itu menganggur pun digaji gitu ya. Bahkan melahirkan orang ya mending nganggur deh daripada kerja kan gitu ya. Dan itu semua, tapi itu semua sebenarnya mau mengatakan kapitalisme liberal ini juga sedang diperbaharui dari dalam. Itu yang pertama. Nah, kembali ke Indonesia, kembali ke Pancasila gitu ya. Dan kita sebenarnya melalui Hatta sadar sekali bahwa Hatta sebagai orang yang terdidik belajar di Belanda dan dia melihat perkembangan koperasi di Skandinavia sebagai model untuk satu cara
mengoreksi akumulasi kekayaan, akumulasi modal kapitalisme dengan melahirkan koperasi, sebab koperasi itu milik bersama kan begitu ya. Nah, bangsa ini memang mencoba bergerak melalui koperasi ya. Tapi UMKM kita gitu ya, bisnis kita masih sering disebut sebagai urusannya keripik, akik dan batik ya. Iya. Jadi levelnya masih terlalu kecil untuk menghadapi satu ekonomi yang besar. Tapi di pihak lain kita sudah mulai, semoga kita bisa meniru Jepang yang perusahaan-perusahaan besarnya itu sebenarnya disupport oleh koperasi. Ya. Jadi koperasi tidak hanya urusan akik, batik, dan keripik. Ya, tapi urusannya semakin lama semakin besar. Itu pertanyaan yang paling besar yang bangsa ini harus selesaikan dalam hal koreksinya atas kapitalisme liberal. Di era sekarang ini banyak anak-anak muda yang cakap ya, teknologi begitu. Mereka dinamis ya, mereka bisa menggunakan teknologi dengan sangat canggih begitu. Bagaimana kira-kira anak muda membayangkan tentang Pancasila buat mereka dan juga masa depan? Ya, itu memang pertanyaan yang harus dijawab ya, Pancasila dan orang milenial gitu ya. Nah, rupanya ketika ada studi antara PGI dan Fakultas Demografi dan Sosiologi UI ya, tentang bagaimana sikap milenial, sebenarnya mereka toleran ya. Bahkan ada studi mereka cenderung lenturkah pada soal urusan ideologi lentur, ya? Dalam arti toleran, ya, mereka moderat. Ya. Memang dari sudut tertentu katanya ada 24% dari penelitian barusan ya, 24% kelompok milenial yang aktif intoleran, ya, tapi 70% toleran sebenarnya. Nah, di pihak lain mereka sebenarnya berpikir bahwa percakapan ideologi adalah percakapan yang mesti menunjukkan bukti-buktinya. Agar dari bukti-bukti ideologi itu mereka bisa mendapat inspirasi untuk melanjutkan bahwa this ideology is working. Gitu. Berguna, working lah. Artinya bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya. Dan di pihak lain, anak-anak muda kita senang dengan apa yang disebut gerakan voluntaristik, ya, gerakan kesukarelaan, dan mereka juga aktif dalam proses membantu kelompok-kelompok marginal untuk mendapat peluang minimal dari mekanisme digital ya, jadi agar petani-petani bisa lebih mudah menjual, agar tidak terlalu dikuasai oleh perantara misalnya ya. Nah, itu semua memang menjadi satu proses yang optimistik gitu ya. Nah, semoga dengan negara ini yang lebih menunjukkan bahwa dia ini mampu mengatasi masalah-masalah ketidakadilan gitu ya, mampu menyelesaikan masalah-masalah money politik dalam demokrasi kita, maka akan muncul satu keyakinan baru di kelompok milenial bahwa memang ya praktik-praktik karena keyakinan pada Pancasila itu bisa kami lanjutkan dan bisa kami teruskan, dan itu akan menjadikan Pancasila tetap relevan ya, tidak digerus oleh akhir ideologi, karena koreksi yang dilakukan Pancasila terhadap ideologi besar dunia kapitalisme liberal ini koreksinya berdampak, koreksinya bisa dirasakan oleh masyarakat luas, itu kira-kira. Dan generasi muda ini juga bisa diajak terlibat begitu ya, untuk bisa katakanlah menjadi agen-agen gitu. Mengatakan bahwa Pancasila kita optimis sebagai, kita mau bilang ideologi alternatif kan menghadapi dalam arti tentu kapitalisme dia seperti liberal, alternatif ya, karena dia seperti mengatakan tapi kami bertuhan ya gitu ya. Tidak sekadar beruntung atau rugi, kami bertuhan gitu ya. Tapi kami juga bisa membuat ekonomi tidak semata-mata tergantung pasar. Ekonomi bisa juga melalui affirmative action, bisa juga melalui apa yang disebut proses-proses mengutamakan orang yang lemah, bisa juga vaksin gratis gitu ya, bisa juga subsidi. Jadi subsidiaritas bisa juga terjadi, dan itu sebenarnya adalah proses yang mengatakan bahwa logika pasar bukan menjadi logika satu-satunya
untuk kehidupan. Karena dalam Pancasila ada kemanusiaan yang harus dilihat lebih dari sekadar keuntungan ataupun modal, kira-kira begitu. Nah, ini memang proses yang harus terus dibuktikan ya, bahwa Pancasila itu efektif dalam mengupayakan kesejahteraan sosial bersama-sama. Di situ pertaruhannya agar dia tidak tergerus. Berarti bergantung pada kita juga. Ya, tergantung pada kemampuan masyarakat. Tapi paling penting adalah kemampuan negara dan pemerintah yang memang berkepentingan untuk menjaga persatuan, tapi juga untuk menjaga pertumbuhan bangsa ini, dan itu mengandaikan kesejahteraan, mengandaikan SDM yang bermutu ya, dan itu adalah apa yang disebut kerja-kerja ideologi pada hari-hari ini. Dan dalam semua hal yang kita sudah perbincangkan ini ya, optimisme pada bahwa Pancasila bisa melakukan koreksi-koreksi pada, katakanlah pada sistem ketidakadilan begitu. Bagaimana gereja lalu kemudian berperan, karena nilai-nilai Pancasila juga nilai-nilai yang Kristiani. Ya, betul. Nah, itu memang tema yang penting memang di dalam masa Orde Baru, apalagi dengan olok-oloknya Gus Dur ya. Orang Kristen katanya kalau memilih dua hijau, maksudnya hijau tentara dan hijau Islam, pasti memilih hijau tentara, kan begitu. Dan itulah saat itu di Orde Baru Pancasila berfungsi untuk menyatukan bangsa ini dan orang Kristen melalui gagasan Simatupang. Pembangunanlah sebagai cerminan Pancasila. Ya, makanya yang disebut kekristenan saat pada Orde Baru, apa yang disebut manusia seutuhnya gitu ya. Sebagai imago Dei, itu yang didorong, dibangun, dibuat lebih baik, dan itulah bukti insan Pancasila. Nah, jadi saat itu insan Pancasila itu Kristiani spiritnya, yaitu pembangunan seutuhnya, tapi persatuan mesti dipertahankan, dan seolah-olah orang Kristen mengatakan apa boleh buat Soeharto lah yang menjaga persatuan, kira-kira begitu dengan tentaranya. Oke. Nah, sekarang karena udah lebih terbuka, kita ditanya ya, di mana sebenarnya peran Kristen dalam menghidupkan Pancasila ini. Menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama, gereja memang mau tak mau harus menciptakan satu mekanisme yang lebih struktural. Ya. Koperasi itu kan struktur ekonomi ya, terhadap ekonomi yang mungkin serba kapitalistik. Nah, dalam gereja strukturnya apa ya? Nah, gereja mesti membangun struktur-struktur ekonomi yang bersifat inklusi ya. Nah, di situ gereja bisa mengembangkan juga koperasi, diakonia gereja kiranya jauh lebih melihat dimensi pemerataan. Bukan hanya diakonia yang disebut karitatif ya, tapi juga diakonia yang mengubah kehidupan umatnya agar lebih punya kapabilitas, punya pemberdayaan begitu. Pemberdayaan tapi di pihak lain selain aspek struktural mesti ada juga aspek kultural. Dalam arti begini, kan sekarang orang itu ingin sekali kelihatan di medsos secara kultural mewah ya, bergaya luxurious ya. Nah, orang Kristen kiranya membuat cancel culture. Artinya apa? Membatalkan semua gaya-gayaan mahal itu dengan mengembangkan keugaharian, bahwa hidup yang baik, yang cukup, yang sederhana, tapi bermartabat, itulah hidup yang oke. Dan sekarang anak muda sering saya dengar thrifting, ya. Thrifting itu artinya membeli pakaian bekas pun oke, membeli tas bekas pun oke, tidak apa-apa, ya. Tukar menukar barang bekas juga oke. Nah, itu adalah satu gaya hidup yang bisa menunjukkan keugaharian, dan itu membuat seluruh mimpi-mimpi tentang barang yang mahal, yang mewah itu menjadi mimpi-mimpi yang membosankan. Sekarang justru orang harus bermimpi sederhana demi lingkungan hidup, pertaruhannya. Nah, kalau kekristenan bisa secara struktural dan secara kultural mengembangkan itu, maka Pancasila dapat lebih mudah lagi mengubah kenyataan agar lebih adil dan lebih setara hari-hari ini. Kita sudah mendekati akhir di segmen penutup ini, Bapak Pendeta. Ya. Ada hal yang dapat disampaikan untuk merangkum dari perbincangan kita di episode kali ini kepada para sahabat, silahkan. Ya, dalam percakapan global yang disebut akhir ideologi dan akhir sejarah,
the end of ideology, the end of history. Maksudnya adalah apapun keyakinan, dia harus mampu mengatasi masalah konkret seperti kemiskinan, seperti ketidakadilan. Pancasila kita yakin masih mampu mengatasi itu. Karena dalam Pancasila sekarang ini terutama yang dipentingkan adalah apakah Pancasila mampu membangun demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tapi juga yang substantif, dan Pancasila bisa melahirkan ekonomi Pancasila yang mengkoreksi seluruh proses-proses kapitalisme yang terlalu mengakumulasi kekayaan. Kalau itu dia berhasil dilakukan, maka Pancasila akan terus hidup, tidak akan digerus oleh akhir ideologi ataupun akhir sejarah. Mari kita mendukung proses-proses tadi. Terima kasih Bapak Pendeta, boleh mencerahkan kita di suasana hari lahir Pancasila ini di judul Pancasila di Era Akhir Ideologi dan Sejarah. Dan jika di antara para sahabat mau menyampaikan masukan usulan kepada kami, boleh sampaikan di nomor 0812-8188-9191. Kita jumpa kembali di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.